Tuhan ditinggikan dan dimuliakan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara jemaat kekasih Tuhan. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kesempatan ini boleh kita kembali bersama-sama mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan baik, saya mengajak kita bersama-sama untuk dasar kebenaran firman Tuhan yang akan kita sama-sama dengarkan dan renungkan pada kesempatan ini. Saya mengajak kita mari buka bersama-sama dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasal 21 ayat pertama sampai ayat yang keempat. Injil Lukas pasal 21 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-24. Baik, kalau sudah temukan Bapak Ibu Saudara jemaat kasih Tuhan, kita akan baca bersama-sama bagian ini. Kita mulai dari judul perikopnya, persembahan seorang janda miskin. Dalam hitungan ketiga kita baca sama-sama. Lukas pasal 21 ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat. 2, 3. Persembahan seorang janda miskin. Ketika Yesus mengangkat mukanya, Ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kesempatan ini saya mengajak kita bersama-sama untuk merenungkan bagian kebenaran firman Tuhan ini. Persembahan itu bicara tentang kuantitas atau kualitas. Apakah persembahan itu bicara tentang jumlah atau bicara tentang mutu? Nah, nanti sama-sama kita akan dengan sendirinya merenungkan. Apakah di antara kedua itu bicara tentang kuantitas atau kualitas, atau sebenarnya bicara tentang keduanya? Atau pada bagian mana dia bicara tentang kuantitas dan pada bagian mana dia bicara tentang kualitas? Nah, ironis sekali Bapak Ibu Saudara jemaat kekasih Tuhan, sebelum bagian ini dituliskan oleh Lukas, di sana kalau lihat di bagian di atas pada perikop yang bagian atas itu, di sana dikatakan begini, saya bacakan buat kita. Yesus menasihatkan supaya waspada terhadap ahli-ahli Taurat. Kenapa Yesus mau menasihatkan supaya waspada terhadap ahli-ahli Taurat? Karena di sana dikatakan begini. Ketika semua orang banyak mendengarkan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan, memakai jubah panjang, dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda dan yang mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka itu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Di dalam Lukas pasal 20 ayat 45 sampai 47 yang baru saja saya bacakan. Setelah itu perikop tentang persembahan seorang janda miskin dituliskan di sana. Apakah persembahan ini bicara tentang kuantitas atau bicara tentang kualitas? Bicara tentang jumlah ataukah bicara tentang mutu?
daripada apa yang kita persembahkan. Tentunya untuk Tuhan. Tuhan memuji janda ini dan mengatakan kepada mereka yang ada di sekitarnya, murid-murid dan semua yang mendengar kepada Yesus, persembahan janda yang diberikan oleh janda ini sekalipun secara jumlah cuma 2 peser, tetapi itu lebih besar daripada orang-orang kaya yang memberikan yang jumlahnya lebih besar daripada 2 peser. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Nah, kadangkala Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita, kalau kita lihat bagian kebenaran firman Tuhan yang lain juga yang menjelaskan tentang persembahan itu, kalau lihat di dalam 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7. Sebelum saya menjelaskan, saya mau bacakan buat kita. 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7 katakan begini. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bagian firman Tuhan ini sungguh tidak asing bagi setiap kita. Mungkin pernah kita baca atau mungkin kita dengarkan, disampaikan atau dikhotbahkan, direnungkan oleh hamba-hamba Tuhan. Ada orang-orang, bukan hanya orang-orang, tetapi gereja bahkan yang mendasarkan akan keberadaan atau identitas daripada kegerejaannya adalah bahwa kamu harus memberi. Kenapa? Kalau kamu memberi, Tuhan akan memberkati engkau berkali lipat dan berkali ganda. Apakah pernyataan seperti itu adalah pernyataan yang salah? Tentu tidak. Karena ada yang mendasari. Mengapa mereka mengatakan itu? Salah satunya tadi yang saya baru bacakan. Kalau kamu menabur sedikit, akan menuai sedikit juga. Kalau kamu menabur banyak, kamu akan menuai banyak juga. Tetapi apakah hanya sampai di situ saja pemahaman dan pendalaman kita tentang memberikan persembahan? Bukankah ketika kita memberi persembahan bukan hanya bicara tentang supaya kita mendapatkan lebih daripada apa yang sudah kita berikan kepada Tuhan atau kepada gerejanya? Karena persembahan juga bicara tentang bagaimana kita bersyukur atas apa yang Tuhan sudah buat, atas apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Kita memberi karena apa? Setiap orang punya alasannya masing-masing. Setiap orang punya motivasinya masing-masing ketika memberikan yang namanya persembahan. Tapi perlu bagi setiap kita, Bapak Ibu Saudara jemaat kasih Tuhan, mempunyai dasar. Kenapa kita memberi? Mengapa kita memberikan persembahan? Kalau bicara tentang memberi ya, bukan hanya bicara tentang uang yang kita beri, tapi bisa bicara tentang banyak hal. Memberi diri untuk mendengarkan kalau ada yang mau curhat sama. Memberikan pertolongan kepada mereka yang membutuhkan pertolongan, itu juga memberi. Tapi saya mengajak kita untuk melihat konteks secara banyak. Di sini bicara tentang ya, dalam arti besar tentang harta atau uang. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara, inilah bagian-bagian yang harus kita ketahui, atau apa yang mendasari, atau apa yang menjadi alasan kenapa kita memberi. Terus di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 12 katakan begini. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu itu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu,
bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Ini semua berkaitan dan berhubungan Bapak Ibu Saudara kalau bicara tentang persembahan. Mau dibilang kewajiban, ya boleh. Mau dibilang dengan sukarela juga boleh tentang memberi persembahan. Kenapa kewajiban? Karena itu tadi. Karena kita merasa bahwa apa yang Tuhan beri itu sudah lebih banyak daripada apa yang kita berikan kepada Tuhan. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memberi. Karena Tuhan sudah memberi jauh lebih besar dan lebih banyak. Bahkan memberikan dirinya, memberikan nyawanya di atas kayu salib untuk menebus setiap kita. Kenapa sukarela? Itu tadi dengan firman Tuhan yang saya sudah bacakan buat kita. Beri dengan kerelaan. Nah, dikatakan dalam pasal 8 ayat 12, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu itu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sekarang ada juga yang menjadi persoalan seperti ini tentang masalah persembahan atau pemberian ini Bapak Ibu Saudara. Kadangkala banyak orang menjadikan alasan itu bahwa tidak datang ke gereja itu karena tidak ada persembahan. Oh, di sini tidak ada pasti. Di sini tidak ada, tapi di sana mungkin ada. Menjadikan alasan bahwa saya tidak datang ke gereja karena lagi tidak ada uang untuk kasih persembahan, jadi saya tidak datang ke gereja. Pasti Tuhan sangat sedih mendengar alasan yang seperti itu. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Roma 12 ayat 1 bilang apa? Ibadah yang sejati itu seperti apa? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Jadi kalau bicara tentang persembahan yang hakiki, itu bukan bicara tentang apa yang ada pada kita yang Tuhan telah percayakan dan titipkan, tapi lebih daripada itu. Bukan bicara tentang itu saja, tapi bicara tentang dirimu, bicara tentang diri kita. Apakah kita memberikan hidup kita, memberikan diri kita kepada Tuhan? Karena itulah inti daripada ibadah yang sejati, ibadah yang sungguh-sungguh, ibadah yang benar di hadapan Tuhan. Makanya kadang saya sedih kalau ada orang datang ke gereja. Saya tidak datang ke gereja, ya saya titip persembahan saya saja, uang saja saya yang datang. Tidak apa-apa kan? Saya tidak usah pergi, penting uang saya pergi. Mungkin dalam tanda kutip gereja senang karena uangnya Anda bisa masuk, bertambah kas. Tapi apakah Tuhan senang? Tentu tidak. Tuhan sangat sedih. Karena yang Tuhan inginkan adalah diri kita, hidup kita. Itulah pemberian yang sejati. Itulah yang Tuhan inginkan daripada setiap kita. Kalau kita memberi Bapak Ibu Saudara, apakah karena Tuhan kekurangan? Tentu tidak, toh. Bukankah Dia pemilik segala sesuatu? Bukankah Dia yang memberkati kita? Bukankah Dia yang telah mempercayakan semua yang ada pada kita sampai sekarang ini? Jadi kalau kita memberi dengan yang namanya persembahan itu adalah ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas apa yang Tuhan sudah lebih dahulu di dalam kehidupan setiap kita. Kalau mau jujur tentang memberi yang namanya persembahan Bapak Ibu Saudara, apakah kita memberi dari kekurangan kita? Uang ini sebenarnya saya butuhkan, itu tabungan untuk anak saya sekolah ini. Uang ini saya butuhkan, orang tua saya sakit, saya harus berikan. Jadi dilema jadi. Tapi di satu sisi saya dituntut harus memberi persembahan. Itulah gunanya minggu lalu kita belajar tentang apa? Hikmat dan pertimbangan. Perlu hikmat dan pertimbangan di dalamnya. Kadang-kala kita diperhadapkan terhadap dilema yang seperti itu. Kita mau memberi tetapi
Kita butuhkan uang ini juga. Jadi serba salah setengah hati. Aduh, kasih tidak ya? Tapi saya butuh ini. Kalau mau jujur lagi Bapak Ibu Saudara, kebanyakan di antara kita, termasuk saya dengan pemikiran yang salah, bahwa memberikan persembahan itu adalah kelebihan daripada apa yang kita punya. Kalau itu tidak mengganggu daripada semua pos yang sudah kita poskan untuk di dalam kehidupan kita, baru bisa. Persembahan baru boleh. Kalau tidak, jangan dulu kasih persembahan. Ini aja belum mencukupi pos-pos ini. Kalau mau jujur, ini yang banyak di dalam pemikiran kita. Kita memberikan apa yang menjadi dari kelebihan atau pendapatan yang lebih daripada apa yang Tuhan sudah kasih sama kita. Tetapi kalau belajar daripada janda miskin ini, Bapak Ibu Saudara, dikatakan di ayat keempat itu sungguh sangat menarik, bahwa sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda itu memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Luar biasa. Apa yang membuat si janda ini sudah janda? Bukan berarti saya menghina janda, bukan. Miskin lagi. Tetapi dalam keadaan kekurangan seperti itu, Bapak Ibu Saudara, dia tidak menjadikan itu sebagai alasan untuk tidak memberi persembahan. Bahkan dikatakan bahwa dia memberikan seluruh nafkahnya. Dia memberikan apa yang dia punya. Itu berarti bahwa si janda miskin ini sungguh sangat percaya kepada Tuhan. Tentang apa? Bahwa Tuhan itu sanggup memelihara kehidupannya. Dia sungguh meyakini bahwa dia tidak akan berkekurangan. Dalam tanda kutip, artinya ya bisa makan gitu. Tidak akan sampai minta-minta. Dia sungguh mempercayai Tuhan Allah yang dia sembah. Sehingga dengan keyakinan sekalipun uang yang dia persembahkan adalah seluruh nafkahnya, dia yakin dan percaya bahwa itu adalah persembahan yang dia berikan kepada Tuhan Allah yang dia percayai. Karena dia merasa bahwa apa yang Tuhan berikan dalam kehidupannya itu sudah jauh lebih besar dan lebih banyak daripada apa yang diterima. Sehingga dia merasa bahwa yang dia berikan itu belum terlalu besar dan terlalu cukup untuk membalas semua kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupannya. Adakah kita memiliki keyakinan dan iman seperti janda ini? Adakah kita memiliki keyakinan seperti si janda miskin ini? Bahwa ketika kita memberi, kita belajar untuk mempercayakan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bicara tentang perbandingan persembahan orang kaya dan si janda miskin ini. Kalau Bapak Ibu Saudara memegang buletin, itu saya mau mengajak kita lihat di poin yang kelima. Poin yang kelima di sana. Rata-rata di luar yang pegang. Saya bacakan buat kita. Dia katakan di sana atau dituliskan di sana, karena ini bukan khotbah saya, Bapak Ibu Saudara. Ini khotbah yang saya kutip dari salah satu blog, dan itu saya tuliskan blognya di bawah. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa lihat dan temukan di sana. Nah, tapi saya mengacu kepada apa yang disampaikan, dituliskan di sini. Dituliskan di sana di poin kelima, persembahan sejati bukan diukur dari jumlahnya, tetapi persentasinya dibandingkan dengan penghasilan.
Itu sebabnya dengan poin ini barulah kita mengerti mengapa Tuhan mengatakan persembahan janda miskin lebih besar dari persembahan semua orang kaya yang dalam catatan Markus. Mereka kan ada di bagian Markus juga yang sama dengan di Lukas ini yang ditulis tentang persembahan si janda miskin. Memberi dalam jumlah besar. Jelas jika membandingkan nominal, logika cara apapun akan mengakui bahwa persembahan 1 juta lebih besar dari 100.000. Betul tidak Bapak Ibu Saudara? Betul. 1 juta itu lebih besar daripada yang diberikan dengan 100.000. Tetapi jika orang yang memberikan persembahan 1 juta tetapi penghasilannya 1 miliar, itu berarti kalau dipresentasi itu cuma berapa? 0,1%. Sedangkan orang yang memberi persembahan 100.000 dari penghasilannya yang 300.000, maka persentasenya daripada persembahannya itu adalah 33%. Berarti persembahan 100.000 lebih besar 330 kali lipat dibandingkan dengan persembahan 1 juta. Di mata manusia persembahan 1 juta lebih besar 10 kali lipat dari 100.000, tetapi di mata Tuhan yang 100.000 itu lebih besar 330 kali lipat dari yang 1 juta. Jadi ini contoh daripada apa yang mau disampaikan melalui persembahan si janda miskin ini. Ketika Yesus katakan bahwa persembahan si janda miskin itu lebih besar daripada semua yang diberikan oleh orang kaya itu. Makanya dikatakan bahwa orang kaya itu memberi dari kelimpahannya, tetapi janda itu memberi dari kekurangannya, bahkan seluruh nafkahnya. Bagi kita yang melihat dari luar, dia kasih persembahan 1 juta, wah besar sekali. Sedangkan yang satunya cuma kasih 100.000. Secara kasat mata kita pasti akan mengatakan 1 juta ini lebih besar. Hebat. Tetapi apakah demikian di mata Tuhan Bapak Ibu Saudara? Belum tentu. Kalau kita lihat bahwa kalau penghasilannya 1 miliar tadi baru dia cuma kasih 1 juta, itu berarti kalau dipersentase tadi cuma 0,1%. Bandingkan dengan 100.000, tapi penghasilannya 300.000, dia mampu dan mau memberikan yang 100.000 dari 300.000 penghasilannya. 330 kali lipat dikatakan. Inilah yang Tuhan maksud ketika Tuhan mengatakan bahwa persembahan janda itu lebih besar, lebih banyak daripada orang-orang kaya yang memberikan persembahan. Saya mau mengajak kita, mari kita memiliki iman seperti janda miskin ini, yang mempercayai dengan sungguh-sungguh akan Allah, bahwa Allah sanggup memelihara seluruh kehidupan kita, bahwa Allah tidak akan pernah membiarkan kita berkekurangan. Berilah sesuai dengan kerelaan hati, dan pemberianmu dengan kerelaan itu akan diterima kalau engkau berikan berdasarkan apa yang ada padamu. Jangan karena tidak punya persembahan terus tidak datang ke gereja. Jangan karena mau dilihat supaya kasih persembahan terus utang. Jangan Bapak Ibu Saudara. Berdasarkan yang ada padamu saja. Kalau segitu memang ya sudah, segitu aja yang kau berikan. Tidak usah malu. Karena Tuhan yang mau melihat dan mau mengetahui itu mengerti segala keadaan. Oleh karena itu, apakah kita perlu atau bisa memiliki pemikiran bahwa kita menabur ini? Karena kadang-kala juga ada orang yang punya pemikiran bahwa kalau kita beri ini supaya kita dapat lebih banyak. Seperti rentenir ya, kasih pinjam supaya dapat lebih banyak. Wah, Tuhan ini dibuat berhutang seperti itu. Tapi marilah kita memiliki pemikiran bahwa apa yang kita berikan itu adalah sebagai ungkapan syukur kita atas apa yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kita. Terlalu banyak, terlalu besar yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kita. Bahkan semua yang mampu dan bisa kita berikan tidak mampu membalas apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita.
Kenapa kita sedikit memberi? Karena kita sedikit merasakan pemeliharaan Tuhan, kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kenapa kita mampu dan bisa memberi banyak? Menurut ukuran masing-masing ya. Karena kita percaya dan meyakini bahwa Tuhan sudah jauh lebih dahulu dan telah memberikan lebih banyak dan lebih baik dalam kehidupan kita. Sebagai akhir Bapak Ibu Saudara, daripada apa yang saya ingin sampaikan, saya ingin sampaikan dan menyatakan seperti ini, bahwa dengan memberi, mari kita belajar untuk rendah hati. Kita diajar untuk rendah hati, karena kita sungguh menyadari bahwa semua berkat yang kita nikmati, yang ada pada kita itu berasal dan asalnya daripada Tuhan. Dengan memberi, kita belajar tentang kasih yang rela berkorban. Karena kadangkala kalau kita memberi sampai belum merasakan sakit, kalau Bapak Ibu Saudara pernah baca buku Mencintai Hingga Terluka, mungkin suatu saat nanti ada yang mengarang, menulis memberi sampai terluka. Kalau belum merasakan luka, berarti mungkin belum memberikan sesuatu. Belajar untuk rela berkorban. Dengan memberi, kita belajar untuk peduli dengan orang lain, dengan tidak mementingkan diri sendiri. Jadi banyak sekali manfaatnya Bapak Ibu Saudara ketika kita belajar untuk mau memberi, belajar untuk memberi apa yang Tuhan sudah percayakan bagi kita. Tentunya dengan hikmat Bapak Ibu Saudara. Jangan bilang karena tadi hamba Tuhan bilang, seperti janda itu memberikan semuanya. 1 bulan ganti langsung dikasih semua. Tidak begitu Bapak Ibu Saudara, saya tidak ajar begitu. Berhikmat. Sekian memang sudah disisihkan untuk memberikan persembahan dari penghasilan yang Bapak Ibu Saudara dapatkan. Kalau Bapak Ibu Saudara mampu memberi 1 juta, ya beri. Kalau cuma mampu memberi 2.000, tidak ada masalah. Tuhan yang lihat, Tuhan yang tahu kemampuan kita. Tidak perlu terlalu rendah oleh karena omongan orang lain, tapi pedulilah dengan apa yang Tuhan katakan tentang engkau dalam kehidupanmu. Nah, sebagai akhir Bapak Ibu Saudara, akhir terus, dan habis-habis ini betul terakhir sudah ini. Saya kembali kepada pertanyaan pertama. Persembahan itu bicara tentang kuantitas atau kualitas? Yang utama kualitas Bapak Ibu Saudara, mutunya. Bicara tentang kualitas hati kita, bicara tentang kualitas iman kita ketika kita memberikan sesuatu, mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Tapi perlu kita ketahui bahwa kuantitas itu, jumlah itu akan mengikuti kualitas. Semakin berkualitas sesuatu, tentu jumlah mengikuti. Kalau kualitas barangmu bagus, tentu harganya akan semakin mahal. Kalau kualitas imanmu semakin kuat dan teguh, semakin mantap di hadapan Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa mungkin bisa seperti janda ini, memberikan semua yang kamu punya itu, rela persembahkan itu kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan lebih dulu yang terbaik. Semakin kita bersyukur, semakin kita juga banyak akan memberi. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.